Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Roy. Wah, catatan si Roy. Ini berarti sudah yang kedua ya, kisah tentang Roy. Dan sangat menarik sekali kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet kiriman dari adik ipar. Catatan si Roy. Di bawah langit mendung yang menggantung kelabu, Roy memacu sepeda motornya pelan menyusuri jalanan kota yang mulai lengang saat jam istirahat siang. Jaket hijau berlogo salah satu perusahaan ojek online yang dikenakannya tampak sedikit basah oleh gerimis tipis yang turun tak menentu. Sementara wajahnya terlihat fokus di balik helm menatap layar ponsel yang menampilkan pesanan berikutnya. Angin lembab menyapu wajahnya setiap kali ia melintasi tikungan, dan meski suasananya terasa muram, Roy tetap sigap mengejar rezeki di antara rinai hujan dan bayang-bayang awan berat yang menggulung di atas. Sejak kejadian di Tanjung Lesung, Banten, Roy kini mulai berubah. Dia semakin rajin mengendarai sepeda motornya menembus padatnya jalanan ibu kota, mengais rezeki sebagai driver ojek online. Dia berangkat pagi menjelang siang dan baru pulang ketika sore menjelang. Semangatnya tumbuh bukan karena kebutuhan hidup ya, karena memang Roy masih tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi Roy bertekad untuk membantu orang tuanya yang semakin menua dan menabung demi masa depan yang lebih baik nanti. Setiap notifikasi pesanan yang masuk disambutnya dengan sigap, dan meski lelah tak jarang menggerogoti tubuhnya, senyuman kecil tak pernah lepas dari wajahnya, seolah lelah itu lunas oleh harapan yang terus ia kejar. Gue harus berubah ini, bahaya kalau keseringan kumpul sama anak-anak di Tanggul, bisa mendesuk gue, ujar Roy dalam hati ketika sedang beristirahat di atas motor di depan sebuah halte bis sambil menikmati kopi hitam di gelas plastik yang ia letakkan di atas kaca spion yang terbalik. Mendesu itu apa, Roy? Tanya Rara penasaran. Masa depan suram, saut Roy singkat. Iya, kamu sekarang berubah jadi lebih giat bekerja, dan aku suka, ujar Rara seraya tersenyum memandang Roy dengan mata berbinar. Semoga aja dah, gua kagak ngetang-ngetan, jawab Roy sambil memandang balik Rara. Nah ini si Rara, makin hari makin cakep aja ya kalau gue perhatiin, batin Roy dalam hati sambil matanya terus memandangi Rara dari ujung kaki sampai kepala. Kenapa Roy? Kamu liatin apa? Tanya Rara menggoda sambil merapatkan tubuhnya ke dekat Roy. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapa Rara, jawab Roy gugup sambil meraih gelas kopi lalu meminumnya. Tiba-tiba pandangan mata Roy teralihkan ke arah orang-orang yang berada di halte bis. Dia heran kenapa orang-orang melihat Roy dengan tatapan aneh. Seketika dia baru sadar ya, sosok Rara memang tak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jadi sedari tadi orang-orang yang duduk di halte melihat Roy seperti sedang berbicara seorang diri. Wujuk, dikata orgel gue dari tadi ngobrol dirian. Nah pantesan orang-orang pada ngeliatin. Soalnya banget batin Roy yang segera membayar kopi lalu buru-buru pergi memacu sepeda motornya. Kenapa Roy? Kok buru-buru? Tanya Rara di boncengan sepeda motornya. Ngapa buru-buru pakai nanya segala. Besok-besok kalau banyak orang jangan ngajak gua ngobrol ngapa, gua kan tensin jadinya, dikata orgel gua ngomong dirian, jawab Roy ketus sambil terus melajukan sepeda motornya.
Ya, Rara adalah sosok gaib yang selalu mengikuti Roy kemanapun ia pergi. Setelah kejadian di Tanjung Lesung beberapa waktu lalu, Roy akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran sosok Rara di setiap langkahnya. Rara terus memendam rasa cintanya terhadap Roy, dan sementara waktu dia bahagia bisa terus berada di samping Roy. Menjelang sore, Roy menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, menepikan diri sejenak setelah seharian menerima orderan dari aplikasi ojek online. Angin berembus pelan, menyapu keringat di pelipisnya. Ia meraih botol minum dari dalam tas kecil di jok motor, meneguknya sambil memandangi lalu lintas yang mulai padat. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Satu orderan masuk, titik penjemputannya tak jauh dari tempatnya berada. Dia membaca nama akun pemesan, N. Ya, hanya satu huruf, tanpa foto profil. Roy mengernyit, lalu menekan tombol terima. Tak sampai 5 menit, Roy pun sudah sampai di lokasi penjemputan. Di bawah pohon ketapang yang rimbun, berdiri seorang gadis muda mengenakan jaket hitam dan rok mini hitam. Wajahnya tertutupi masker, tapi dari posturnya Roy merasa jika gadis itu tak asing. Begitu si gadis melangkah mendekat dan menurunkan maskernya untuk memastikan nama drivernya, Roy tercekak. Nadia, gumamnya pelan, nyaris tak percaya. Gadis itu juga tampak terkejut. Roy, sejenak mereka hanya saling menatap, bingung harus berkata apa. Lalu senyum tipis muncul di wajah Nadia. Astaga, kamu jadi Drevojo ya Roy sekarang? Roy mengangguk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya Nat, daripada nganggur ya begini dah. Dunia sempit banget ya. Kagak nyangka bakalan ketemu lagi sama Nadia. Iya, jawab Nadia. Kebetulan banget ya Roy. Setelah itu, Nadia naik ke atas sepeda motor Roy. Mereka mulai mengenakan helm masing-masing dan Roy mulai melajukan sepeda motornya. Mau kemana ini Nat? Tanya Roy sambil melihat peta digital di layar. Ke tempat karaoke ya, Golden Star di Jalan Letjen Suprapto, jawab Nadia pelan. Oh, Nadia kerja di sana. Apa mau main aja ini? Roy berusaha menjaga nada suaranya agar tetap terdengar netral. Iya, aku kerja di sana, Roy. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya ditemani deru motor dan bising kendaraan lain. Tapi setelah beberapa menit, Roy membuka percakapan lagi. Kamu gimana kabarnya, Nat? Lama banget ya, terakhir ketemu waktu kita lulus-lulusan SMA. Iya, udah berapa tahun ya, Roy? Jawab Nadia sambil tertawa kecil. Kabar aku baik. Ya, walaupun hidupku tidak seperti yang aku bayangkan dulu. Roy ikut tertawa. Siapa yang hidupnya sesuai bayangan waktu SMA? Lah, aku aja dulu pengen jadi fotografer, malah jadi tukang ojek. Tapi kamu masih jago motret kan, Roy? Tanya Nadia sambil melirik dari balik helm. Bukan main, masih jago. Tapi mas sekarang palingan jago motret orderan makanan atau plat nomor. Nadia ikut tertawa. Suara tawa Nadia masih sama seperti dulu, renyah, tulus, dan tak kenapa membuat hati Roy menjadi hangat. Ia jadi teringat masa-masa ketika mereka duduk berdua di bangku taman sekolah, berbagi cerita, berbagi mimpi, dan juga cinta. Aku kira mah kamu kuliah di Bandung waktu itu, Nat, ujar Roy tiba-tiba. Iya Roy, aku sempat kuliah di Bandung, jawab Nadia. Tapi gak sampai selesai. Soalnya mama sakit, aku pulang, ya terus mulai kerja sana sini. Sekarang ya begini Roy, aku kerja di karaoke, kadang nyanyi, kadang juga jadi resepsionis. Roy mengangguk. Dia tidak ingin menghakimi hidup. Memang tak selalu berjalan mulus, dan ia tahu betul rasanya harus mengalah pada kenyataan. Yang penting kamu tetap semangat ya Nat, kata Roy. Apapun kerjanya, asal hal menjalanin aja. Nadia menatap punggung Roy sejenak dari balik helm, lalu ia tersenyum. Perasaan dulu kamu gak pernah sebijak ini deh Roy. Roy pun tertawa.
Wah, umur makin nambah. Yang mau kagak mau harus dewasa. Sepanjang perjalanan, obrolan mereka mengalir dengan ringan. Mereka tertawa, mengingat kenangan konyol semasa SMA tentang saat Troy ketahuan bolos demi mengantar Nadia lomba menyanyi, atau ketika mereka berdua dihukum guru karena tertidur di kelas setelah bergadang teleponan semalaman. Tak terasa, mereka berdua sudah tiba di depan karaoke Golden Star, sebuah bangunan dengan lampu neon mencolok. Roy menghentikan sepeda motornya dan mematikan mesin. Udah sampai, katanya pelan. Nah, dia turun, melepaskan helmnya dengan perlahan. Roy juga ikut melepas helm dan menatap wajah gadis itu sekali lagi. Nah, dia tampak lebih dewasa sekarang. Ada gurat lelah di matanya, tapi juga kekuatan yang tak terlihat saat mereka masih sekolah. Thanks ya Roy, ujar Nadia. Seneng banget deh bisa ketemu kamu lagi. Roy tersenyum meski ada perasaan aneh yang bergetar di dalam dadanya. Aku juga Nat, aku nyangka hari ini bisa ketemu sama kamu lagi. Ning sejenak, lalu Nadia mengeluarkan ponselnya dari tas kecil yang diselempangkan di baunya. Masukin nomormu ya Roy, siapa tahu aku butuh ojek tetap, katanya dengan senyum menggoda. Roy tertawa, lalu meraih ponsel Nadia dan mengetikkan nomor teleponnya. Tak lama, ponsel Roy bergetar, panggilan tak terjawab dari nomor baru. Roy menyimpannya sebagai Nadia. Udah ya, tanya Nadia. Udah, kalau butuh antar jemput kabarin aja, kagak usah pakai aplikasi ya, kata Roy. Mereka kembali bertatap-tatapan. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji baru, tapi entah mengapa Roy merasa seperti baru membuka lembaran lama yang pernah ia tutup dengan rapi. Jaga diri ya Nat, ucap Roy sebelum mengenakan helmnya lagi. Kamu juga ya Roy. Roy menyalakan sepeda motornya dan melaju pelan. Sesekali ia menoleh ke arah belakang dan melihat Nadia melambaikan tangan. Hati Roy terasa ringan. Ada rasa haru, bahagia, juga getir bercampur menjadi satu. Di perjalanan pulang, Roy berpikir, ya, dunia ini memang sempit, tapi mungkin tidak sempit tanpa alasan. Mungkin pertemuan tadi bukanlah kebetulan, mungkin ada hal-hal yang belum selesai di antara mereka, atau mungkin ini hanyalah nostalgia yang datang sebentar lalu pergi begitu saja. Entahlah. Yang jelas, Roy tahu hari ini bukanlah hari yang biasa, dan di balik kesibukan kota yang gaduh, dia membawa pulang sebuah kenangan lama yang tiba-tiba terasa hidup kembali. Kayaknya ada yang seneng nih habis ketemu sama mantan pacar sekolah. Sebuah suara lembut terdengar dari arah belakang motornya. Suaranya lembut, tapi ada nada cemburu di dalamnya. Astagfirullah, kagetin aja sih Ra, saut Roy kesal. Cie, yang baru aja ketemu sama mantan udah ketus gitu aja sama aku, ujar Rara sinis. Apaan sih lu Ra? Orang Nadia cuma teman sekolah biasa dulu, jangan lebay dulu ah, jawab Roy berusaha santai. Pakai tuker-tukeran nomor telepon segala. Cie, mau janjian lagi nih kayaknya, sahut Rara lagi dari boncengan motor. Ya kan dia yang minta, bukan gua Ra. Udah, jangan ngajak ngobrol mulu, kagak konsen ini gue bawa motornya, jawab Roy yang merasa tidak nyaman atas pertanyaan-pertanyaan dari Rara. Sore mulai beranjak menuju malam. Ketika langit mulai gelap, Roy menepikan sepeda motornya di depan sebuah rumah sederhana di gang kecil. Jaketnya sudah lusuh, celana jeansnya berdebu, dan wajahnya terlihat lelah. Namun ada sedikit senyum yang tergurat di wajahnya setelah pertemuan dengan Nadia tadi. Dia membuka helm dan menaruhnya di atas motor. Lalu perlahan ia melangkah ke teras rumah. Di dalam terdengar suara perempuan setengah baya sedang mengaduk sesuatu di dapur. Aroma tumis kangkung dan gorengan menyeruak dari jendela. Assalamualaikum, sapa Roy sambil membuka sepatu. Waalaikumsalam. Suara itu menyambut dengan hangat. Tak lama kemudian muncul sosok perempuan berkerudung. Wajahnya penuh dengan kerutan namun bersinar dengan cerah. Dialah Bu Inung, ibunda dari Roy. Anak emak udah pulang nih, kata Bu Inung ramah. Ya, perubahan pada diri Roy membuat Bu Inung kini merasa bahagia. Udah mandi debu seharian ya Roy? Roy terkekeh. Lumayan mak, nih hari dapat penumpang banyak. Tadi ada satu yang ngasih tip lumayan gede.
Alhamdulillah, Roy. Ngomong-ngomong, itu tip mobil apa tip recorder, Roy? Tanya Bu Inung polos. Lah, tip mobil apa tip recorder? Tip, mak, bukan tape. Tip itu duit lebihan. Lah, ngapain penumpang ngasih tip mobil? Ribet amat bawanya. Sahut Roy menjelaskan. Bu Inung menatap anaknya dengan bangga. Matanya sedikit berkaca-kaca. Alhamdulillah, lu sekarang udah rajin ya, Roy. Kagak kayak dulu, bangun siang mulu, kerja ugah-ugahan, maunya main warnet mulu. Roy tertawa pelan. Ia masuk ke rumah dan duduk di kursi kayu. Dia menaruh jaketnya di sandaran kursi. Iya, mak, namanya juga manusia, bisa berubah. Ucapan itu membuat Bu Inung terdiam sejenak. Dia menatap Roy dalam-dalam seolah tak percaya bahwa anaknya yang dulu keras kepala dan malas itu kini bisa berkata seperti itu. Dulu Roy seringkali pulang larut malam, nongkrong bersama teman-temannya di pos ronda dan enggan disuruh bekerja. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang dari musola dekat rumah. Udah ajan, Roy, lu sholat dulu gih, habis itu baru kita makan dah. Mak udah masakin goreng tahu, sambal terasi sama tumis kangkung, sedep, kata Bu Inung. Iya, mak, Roy sholat dulu ya, jawab Roy, lalu melangkah ke kamar mandi. Setelah menunaikan ibadah sholat, Roy melangkah ke meja makan. Terlihat ibunya sudah menunggu di sana. Roy, ujar Bu Inung sambil mengunyah makanan. Mak mau nanya dah. Nanya apaan sih, mak? Lu ada rencana kagak buat masa depan? Ya maksud mama, masa iya lu mau terus-terusan jadi tukang ojek? Lah emangnya lu kagak ada cita-cita yang lain apa, Roy? Roy mengunyah pelan lalu meletakkan sendoknya. Ya sebenarnya ada, mak. Roy masih sebenarnya pengen buka warung kopi. Tapi itu kan, mak, butuh modal yang kagak sedikit, mak. Buka warung kopi? Lah, Roy, kalau buka warung kopi mah sekarang juga lu bisa. No, cangkolil, kagak sekolah kagak apa-apa, bisa buka warung kopi di ujung jalan. Si Roy ya, kalau punya cita-cita itu yang tinggi sekalian, warung kopi lagi, sahut Bu Inung kesal. Idih, warung kopi kayak cangkolil, warung kopi yang keren, mak, yang kayak kafe-kafe gitu, jawab Roy sambil kepedesan. Oh, yang kayak kafe maksudnya. Kalau itu mama setuju, bilang dong mau buka kafe, jangan bilang warung kopi, jawab Bu Inung bangga. Iya, mak, yang penting sekarang mah Roy ngojek dulu aja dah, biar bisa nabung dikit-dikit, jawab Roy penuh semangat. Iya, Roy, besok lu pulang ngojek jangan sore-sore banget ya, anterin emak ke rumah Cing Odah. Emak dapet kabar deh sakit udah lama. Sakit apaan, mak, Cing Odah emangnya? Tanya Roy sambil mengelap mulutnya. Ya emak juga belum tahu pastinya, tapi kata orang-orang mah 2 minggu disakitnya. Ya udah, mak, besok Roy anterin. Malam mulai turun sepenuhnya. Udara dingin pelan-pelan merambat ke dalam rumah. Selesai makan, Roy dan ibunya masuk ke dalam kamar masing-masing karena bapaknya Roy malam ini dinas malam. Keesokan harinya, Roy mendapati janji sebelum asar. Dia sudah pulang ke rumah untuk mengantarkan ibunya ke rumah Cing Odah yang katanya sedang sakit. Mak, ayo, mak, buruan ini terkeburu maghrib, ujar Roy yang sudah siap setelah melaksanakan ibadah sholat asar. Ya bentaran dulu ngapa? Kagak sabaran amat lu, kayak baba lu, jawab Bu Inung sambil merapikan jilbabnya. Harusnya mama dianterin baba, ini kan baba libur, ujar Roy sambil menyiapkan sepeda motornya. Baba lu lagi istirahat, Roy, kesian dia habis begadang semalaman kerja. Lagi lu perhitungan amat sih mama sendiri, orang lain rajin banget lu anterin, protes emaknya kesal. Ya bukan perhitungan, mak, emak sama baba pan juga kudu sering-sering jalan berduaan, ya biar romantis gitu, lak Roy sambil menyalakan sepeda motornya. Bisa aja lu ngelesnya. Sesampainya mereka di rumah Cing Odah, Roy dan ibunya merasa prihatin melihat keadaan Cing Odah yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Odah, lu mikirin apaan sih? Sampai sakit kayak begini? Tanya Bu Inung sambil memijiti kaki Cing Odah. Gua kagak mikirin apa-apa, Nung. Gue juga kagak ngerti ini. Ujuk-ujuk badan gue lemes kayak gini, kagak doyan makan. Terus kalau malam gue ngimpinya yang kagak mulu, ujar Cing Odah lirik. Cing salah makan kali. Ingat-ingat Cing waktu terakhir sebelum sakit makan apaan? Tanya Roy perhatian. Salah makan apaan? Lah gue makan nasi, makanya gue makan beling, lu kata gue kudu lumping, jawab Cing Odah ketus.
Set, dan nenek-nenek lagi sakit aja masih galak aja, gerutu Roy dalam hati. Roy, saudara kamu ini bukan sakit biasa, Roy. Tiba-tiba Rara berbisik di kuping Roy. Lah, bukan sakit biasa, maksudnya sakit luar biasa gitu, bisik Roy pelan takut terdengar oleh yang lain. Ini sakit kiriman, Roy. Di badan saudara kamu itu ada ular hitam yang setengah melilitnya, Roy. Dah lura, jangan ngadi dah. Mana, kagak ada ular di mari. Saut Roy lagi tak percaya. Kamu mau lihat, Roy? Ya emang kagak ada ular di mari, Rara. Saut Roy sewot. Coba kamu lihat baik-baik ya, Roy, ujar Rara lembut sambil mengusap mata Roy. Astagfirullah, seru Roy kaget, spontan ia berteriak sambil melotot ke arah Cing Oda karena dia sekarang melihat ada seekor ular hitam yang membelit tubuh Cing Oda. Inung, ini anakku ngapa jadi aneh begini sih? Bisa jantungan gua lama-lama kalau dia dari mari, ujar Cing Oda sewot karena ikutan kaget mendengar teriakan Roy. Roy, lu keluar aja sana, ngerokok dulu kek, ntar Cing lu malah makinan parah dengerin omongan lu yang kagak jelas, perintah Bu Inung kesal. Sesampainya di luar, Roy langsung menyalakan sebatang rokok. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan situasi aman. Itu Cing Oda ngapa bisa begitu deh ya? Lah ya pantas dilemes mulu, lah dilendotin ular segede gitu. Tolongin ngapa, Ra? Lu bisa nolongin kan ya? Tanya Roy penuh harap. Aku bisa menghilangkan ular itu, bahkan aku juga bisa mengembalikan ular itu ke pengirimnya, jawab Rara sambil tersenyum. Ya udah sikat aja ngapa, Ra? Tapi jangan dibalikin dulu deh ya, takutnya masih saudara gue juga. Lu sembuhin Ra, kasian banget Cing Oda, gue takutnya keburu game over dia. Tapi nanti malam ya, Roy, waktu terbaik untuk menghancurkan kekuatan jahat seperti itu adalah di malam hari, jawab Rara lembut. Ya udah lu atur aja, yang penting Cing Oda sembuh, kesian dia, Ra, ujar Roy sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak lama kemudian Bu Inung pun keluar dan mereka berdua pulang ke rumah. Setelah makan malam, Roy sudah berada di kamar bersiap untuk beristirahat ketika sedang melihat-lihat video YouTube di handphonenya. Tiba-tiba saja ada sebuah notifikasi pesan masuk dan ternyata pesan itu berasal dari Nadia. Roy, jemput aku dong di tempat kerjaku, bisa? Pesan Nadia ini membuat Roy terbangun dari rebahnya, lalu dengan cepat ia membalas. Oke, siap Nat, aku jalan ya. Aku jalan sekarang ini, kamu tunggu aja di depan. Dengan senyum mengembang, Roy beranjak dari tempat tidurnya, meraih jaket terbaiknya, menyisir rambut. Tidak lupa, dia menyemprotkan minyak wangi literan ke seluruh tubuhnya. Di depan cermin, Roy bergumam, bakalan lebih kayak ini sama gue Nadia. Batin Roy senang, lalu menyambar kunci motor. Setelah berpamitan pada kedua orang tuanya, Roy memacu sepeda motornya. Sepanjang perjalanan, Roy bersiul-siul, hatinya bahagia membayangkan pertemuannya dengan Nadia nanti. Sementara itu di tempat yang lain, Rara yang sudah berada di kamar tempat Cing Oda terbaring mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk kiriman yang membeli tubuh Cing Oda. Rara mencoba meminta baik-baik pada sosok kiriman itu agar melepaskan Cing Oda dari sakit yang sudah lama diderita. Di tengah gelapnya hutan gaib, kabut hijau menggantung seperti tirai tipis yang menyelimuti setiap sudut. Suara desis terdengar nyaring seperti ribuan ular yang sedang bergerak serempak di hadapan Rara. Berdiri sosok menjulang setinggi 2 meter, separuh manusia separuh ular, matanya menyala merah darah, lidahnya bercabang dan tubuhnya bersisik hitam mengkilap. Siluman ular itu bergetar marah, melingkarkan tubuhnya seperti bersiap untuk menerkam. Aku datang bukan untuk bertarung, kata Rara dengan suara tenang meski matanya bersinar tajam. Gaunnya yang putih berkibar halus dan mahkota kecil di kepalanya berkilau dengan samar, simbol bahwa dia adalah putri dari kerajaan gaib di tanah Banten. Pergilah sebelum terlambat. Wanita itu Cing Oda tidak bersalah dan ini bukan urusannya, lanjut Rara lagi mengangkat tangannya sebagai tanda damai. Tapi siluman ular itu hanya terkekeh. Apa kau pikir aku peduli pada benar atau salah? Aku hanya menjalankan perintah.
Jiwa wanita tua itu harus merasakan penderitaan. Aku telah diberi darah. Aku terikat untuk melaksanakannya. Desisannya menggema, dan tiba-tiba saja siluman itu menerjang ke arah depan dengan kecepatan luar biasa. Tapi Rara mengangkat telapak tangan kirinya, sekilat cahaya perak keluar dari tubuhnya, membentuk tameng energi yang membentur tubuh sang siluman dan melemparkannya beberapa meter ke belakang. Tanah bergetar saat siluman ular itu jatuh, menimbulkan cekungan besar di tanah hutan. Pepohonan gaib di sekitaran mereka mendadak meliuk resah. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Desar Rara lirih, dia mengangkat tangan kanannya ke langit, dan seketika langit alam gaib itu berubah kelam. Angin menderu dan kilat menyambar tanpa suara. Dari tubuh Rara, cahaya biru keunguan meletup seperti api. Dia mulai melayang perlahan di atas tanah. Rambutnya terurai dan mata indahnya memancarkan kekuatan dahsyat. Siluman ular itu meraung. Tubuhnya membesar sekarang, tingginya mencapai 5 meter, dan ekornya memukul-mukul tanah, menghancurkan batu dan akar raksasa. Dia melontarkan semburan asap hitam dari mulutnya, asap kutukan yang bisa membutakan bahkan roh terkuat sekalipun. Rara menjentikan jarinya, menciptakan lingkaran cahaya di sekeliling dirinya. Asap kutukan menabrak perisai cahaya itu dan lenyap dalam percikan api suci. Siluman itu meraung semakin keras. Kau kuat, tapi kau tetaplah bukan lawanku, putri. Aku memakan jiwa selama ratusan tahun. Aku lebih tua daripada pohon beringin leluhurmu. Kekuatan tidak hanya dari usia, tapi dari tujuan, jawab Rara. Lalu dengan gerakan halus dia melepaskan 8 paku emas dari udara, paku-paku pusaka kerajaan gaib yang mengikat kekuatan kegelapan. Paku-paku itu melesat seperti kilat, menusuk tanah membentuk formasi segel cahaya. Dari formasi itu menyala, siluman ular terjebak di tengah lingkaran. Siluman itu mengamuk, dia menghantamkan tubuhnya, dan satu paku itu retak. Dia melolong, membuka mulutnya dan memanggil bala bantuan. Ular-ular kecil bermata merah mulai keluar dari tanah, ribuan jumlahnya, dan mulai mengerubungi Rara. Rara menutup matanya, dia memanggil kekuatan leluhurnya. Wahai penjaga kerajaan, turunlah bersamaku. Seketika bayangan putih menyerupai prajurit-prajurit gaib muncul di sekeliling Rara. Mereka menyerbu kawanan ular itu. Sabetan-sabetan senjata roh bergema, dan satu persatu ular itu terbakar menjadi abu. Tapi siluman ular berhasil mematahkan segel dan kembali menyerang. Ekor besarnya menghantam tubuh Rara hingga tubuhnya terpental. Rara jatuh menghantam tanah dengan keras. Darah mengucur dari sudut bibirnya, namun ia bangkit dengan mata yang kini lebih terang dari sebelumnya. Cukup, aku sudah cukup bersabar. Rara mengatupkan kedua telapak tangannya, cahaya terang menyala di antaranya membentuk tombak cahaya. Dengan ini, aku akan menghukummu atas segala jiwa yang telah kau sakiti. Dia melesat seperti petir turun dari langit. Tombak cahaya di tangannya menembus dada siluman ular. Teriakan siluman itu mengguncang seluruh hutan gaib. Tubuh besarnya berkedut, lalu mulai retak. Cahaya keluar dari retakan itu hingga akhirnya tubuhnya meledak dalam semburan cahaya putih menyilaukan. Saat debu pertarungan mengendap, Rara berdiri di tengah bekas pertempuran. Nafasnya berat, kabut di sekitar mulai surut. Rara kembali ke kamar Ching Oda, dan udara di dalam kamar itu kini berubah menjadi hangat. Rara tersenyum melihat Ching Oda yang sudah mulai terlihat membaik. Tak lama kemudian, Rara melesat pergi, berniat untuk mengabarkan Roy tentang kesembuhan dari Ching Oda. Di tempat Roy berada, malam itu, Jakarta diselimuti udara hangat, dan lampu-lampu jalan berkelip seperti bintang jatuh yang tersangkut di tiang-tiang. Roy menepikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat sebuah gedung karaoke. Helmnya sudah terlepas, rambutnya sedikit acak-acakan oleh angin malam, namun senyumnya tak bisa disembunyikan. Dia mengecek ponselnya dan membaca pesan dari Nadia. Aku udah selesai, Roy. Sebentar ya, aku keluar. Detak jantung Roy sedikit lebih cepat. Malam ini dia masih belum percaya bahwa dirinya yang dulu hanyalah seorang siswa pemalas dan kini ojek online bisa kembali bertemu dengan Nadia, mantan pacarnya saat SMA.
Tak lama kemudian, pintu samping gedung terbuka. Seorang gadis keluar mengenakan jaket jeans dan rok pendek yang menampilkan kaki jenjangnya. Rambutnya diikat simpel, wajahnya nampak lelah tapi tetap memancarkan pesona khas Nadia yang dulu membuat Roy jatuh cinta. "Maaf ya Roy, jadi nunggu lama ya?" tanya Nadia sambil tersenyum kecil. Enggak, enggak kok, baru aja," jawab Roy gugup lalu menyodorkan helm. "Yuk, kita langsung jalan aja." Nadia mengangguk, menerima helm dan naik ke jok belakang motor. Roy menyalakan mesin dan mereka berdua pun melaju menyusuri jalanan malam. Hanya ditemani deru angin dan suara motor milik Roy yang setia menemani. "Roy, kamu udah makan?" tanya Nadia, suaranya samar terbawa angin. "Udah tadi di rumah." Kenapa emangnya? Emangnya Nadia belum makan ya?" tanya Roy sambil melirik ke arah kaca spion. "Iya, aku lapar Roy. Kita makan dulu yuk." "Tenang, aku yang traktir deh," ujar Nadia bersemangat. Roy mengangguk setuju. Mereka berhenti di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Warung itu hanya beratapkan terpal dengan meja kayu panjang dan bangku plastik yang sudah mulai usang. Tapi di sanalah aroma mie goreng, nasi goreng dan teh manis sangat menyeruak mengundang siapa saja untuk duduk dan lupa sejenak pada dunia. Nadia, masih ingat kagak? Dulu kita sering nongkrong di tempat kayak gini ya?" tanya Roy saat mereka duduk berseberangan. Nadia tertawa kecil. "Ingat banget. Bahkan kadang kita cuma pesen 2 teh manis, terus ngobrol deh sampai warungnya tutup." Roy ikut tertawa, lalu ia memesan 2 porsi nasi goreng spesial dan teh manis panas. Malam itu, mereka berdua berbicara tentang banyak hal, tentang masa SMA, guru killer, teman-teman lama, bahkan tentang alasan mereka putus dulu. Roy sempat terdiam ketika Nadia bertanya, "Roy, dulu kenapa sih kamu kok tiba-tiba hilang dari hidupku?" Roy menunduk sebentar lalu ia menjawab jujur, "Aku malu Nat. Waktu itu aku ngerasa kagak pantas aja buat kamu. Ya, aku kan kayak orang kagak punya masa depan. Sekolah males, hidup berantakan. Lah, aku takut nanti malah nyeret kamu ke jurang yang sama." Nah, dia menatap Roy cukup lama. Tak ada kemarahan di matanya, hanya sorot sedih bercampur pengertian. "Kalau aja kamu bilang waktu itu Roy, mungkin aku bisa ngerti." Roy mengangguk pelan. "Maafin ya Nat ya. Aduh, baru ngerti sekarang." Setelah makan, mereka pun naik motor lagi. Sepanjang perjalanan pulang, suasana menjadi hening namun tak canggung. Ada kenyamanan yang mulai muncul di antara mereka, seolah jarak bertahun-tahun itu tak pernah benar-benar memisahkan hati mereka. Mereka tiba di depan rumah Nadia, sebuah rumah kecil bercat biru di gang sempit. Lampu teras menyala redup dan dari dalam tak terdengar suara apapun. Mungkin orang tua Nadia sudah tidur. Roy mematikan mesin motornya, tapi ia tak langsung pulang. Dia berdiri, membuka helm dan memandang Nadia yang masih duduk di jok belakang. "Nat," ucap Roy pelan, suaranya agak bergetar. Nadia menoleh sedikit bingung. "Iya Roy, aku mau bilang sesuatu." Roy menarik napas panjang. Aku tahu ini mungkin terdengar nekat ya, atau bisa dikata egois. Tapi sejak kita ketemu lagi kemarin, aku ngerasa aku kagak pengen kehilangan kamu lagi Nat." Nah, dia terdiam, ia menatap Roy dengan mata membulat. Aku udah banyak berubah Nat. Aku sekarang udah kerja keras buat ibu, buat hidupku sendiri. Dan kalau kamu ngasih aku kesempatan, aku pengen dah berjuang juga buat kamu, buat kita. Nah, dia mau nggak jadi pacar Roy lagi? Suasana mendadak sunyi, bahkan angin malam terasa berhenti berembus. Nadia menunduk, menggenggam tali helm yang masih terpasang. Roy berdiri, menanti dengan jantung berdegup kencang, tapi ia siap jika Nadia menolaknya. Tapi Nadia perlahan berdiri dari jok motor, membuka helmnya, lalu menatap Roy lekat-lekat. "Kamu yakin sama perasaan kamu?" tanyanya pelan. Roy mengangguk mantap. "Yakin pakai banget Nat. Kamu gak malu sama pekerjaan aku
Sebagai penyanyi karaoke? Enggak ngapa-ngapa beneran dah. Namun tiba-tiba saja Roy merasakan sensasi hangat-hangat geli di bagian bawahnya yang seperti sedang ditiup-tiup oleh sesuatu yang otomatis membuat onderdil utama Roy bergerak-gerak, kemudian berubah dengan cepat mengeras hingga membuat celananya terlihat menonjol ke arah depan. Lah, ini ngapa sih Otong ujuk-ujuk berdiri kayak gini? Udah gaswat banget ini. Batin Roy panik. Astagfirullah. Pekik Roy kaget ketika ia melihat ke arah bawah terlihat sosok Rara yang sedang berjongkok sambil meniup-niup lembut di area terlarang milik Roy. Kamu kenapa Roy? Tanya Nadia ikutan kaget. Astaga, pekik Nadia spontan ia memalingkan wajahnya ketika melihat celana bahan gombrang milik Roy menonjol di bagian bawahnya dan terlihat lutut Roy yang bergetar halus. Kamu mesum Roy, otak kamu mesum. Jangan kamu pikir ya, aku yang berpenampilan seperti ini lalu bekerja di tempat karaoke bisa kamu bayangkan yang enggak ya Roy. Aku pikir tadinya kamu tulus Roy. Aku gak nyangka deh kalau kamu semesum itu. Hardik Nadia lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Diakhiri bantingan keras pintu rumahnya, Roy hanya bisa melongo tidak percaya mendapati suasana romantis yang tadi sudah ia bangun dengan susah payah hancur seketika. Dia menoleh ke arah bawah. Onderdilnya masih berdiri, tapi sosok Rara sudah tidak berjongkok di sana. Sekarang Rara berdiri sambil tangannya bersedekap di dada. Dengan kebaya putih dan rambut yang disanggul rapi, Rara terlihat memasang muka cemberut. Ra, lu ngapain sih tadi kayak begitu? Berantakan ini jadinya urusan gua mana dia. Gara-gara onderdil gua lu tiup-tiup. Iseng banget sih lu, Ra. Puas lu? Lu puas lihat Nadia marah-marah? Semprot Roy penuh emosi. Kamu memang gak pengertian ya Roy. Aku dari tadi mati-matian usaha buat nyembuhin saudara kamu. Kamu malah enak-enakan berduaan sama mantan pacar kamu. Jawab Rara semakin cemberut. Iya tapi kagak usah ekstrim begitu dong Ra. Coba lu lihat sekarang. Nah dia bakalan mana ini? Kagak bakalan lagi dia mau ketemu sama gua. Wah udah dicap lelaki mesum sama Nadia. Puas kan lu? Sentak Roy lagi masih emosi. Tak lama kemudian pintu rumah Nadia terbuka kembali. Terlihat Nadia keluar dari dalam rumah. Hati Roy kembali berbunga-bunga mendapati Nadia muncul kembali di depan pintu rumahnya. Nadia, ujar Roy dengan senyum mengembang. Aku bener-bener gak nyangka ya Roy. Selain cowok mesum, kamu juga sekarang udah mulai gak waras. Malam-malam ngomong sendirian di depan rumah orang. Hardik Nadia dengan wajah emosi. Nat, aku bisa jelasin. Jadi begini Nat. Belum sempat Roy menjelaskan, Nadia sudah memotong. Aku udah gak mau lagi dengar penjelasan kamu Roy. Sekarang kamu pergi. Udah malam, tetangga juga pada mau istirahat. Bentak Nadia. Diakhiri bantingan pintu rumahnya. Brak! Dengan langkah gontai, Roy menaiki sepeda motornya, kemudian menyalakan mesin motornya, bersiap memacu sepeda motor dengan pikiran yang kacau. Sebelum benar-benar pergi, Roy menoleh kembali ke arah pintu rumah Nadia, berharap Nadia keluar kembali. Dia menghela napas panjang, lalu memacu sepeda motornya untuk menuju ke rumah. Keesokan paginya, Roy yang sudah bersiap-siap untuk berangkat mencari orderan mendapatkan kabar dari ibunya bahwa Cing Oda sudah sembuh dari sakitnya. Tapi di saat yang bersamaan, Roy juga mendapatkan kabar yang lain bahwa istri dari Cing Ali yaitu Cing Yeni jatuh sakit, yang mana sakitnya sama persis dengan sakit yang diderita oleh Cing Oda. Apa jangan-jangan Cing Yeni ya yang udah ngerjain Cing Oda? Marinan kan keluarga besar dia pada bagi-bagi warisan. Apa jangan-jangan perkara warisan kali ya? Bodo amat gua kagak mau ikut campur, batin Roy. Lalu kemudian ia berpamitan pada orang tuanya untuk berangkat bekerja. Di depan teras, Roy melihat sosok Rara sudah berdiri di samping motornya, siap untuk mendampingi Roy mengais rezeki. Makasih ya Ra, udah bantuin Cing Oda. Alhamdulillah Cing Oda udah sembuh. Tadi nyokap ngasih kabar, ucap Roy sambil menatap Rara lembut. Iya Roy, kamu juga harus hati-hati ya sama saudara kamu yang namanya Yeni. Dia yang sudah mengirimkan santet pada Cing Oda. Dia kesal karena suaminya mendapat bagian waris yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, jawab Rara yang wajahnya masih terlihat kesal perihal kejadian semalam.
Iya, emang manusia kadang-kadang mah perkara harta aja, sampai segitunya sama saudara. Oh iya, Ra, gue minta maaf ya soal semalam gue disempet bentak-bentak lu, ujar Roy yang disambut anggukan Rara. Aku juga minta maaf ya Roy, kalau semalam aku menurutmu berlebihan, jawab Rara sambil menunduk. Entah kenapa begitu Roy melihat Rara lebih cantik dari biasanya. Iya Ra, kagak ngapa-ngapa udah. Tapi lain kali boleh juga itu kayak semalam, ujar Roy lagi. Maksud kamu bagaimana Roy? Iya, lain kali kalau mau niup-niup onderdil kayak semalam, bilang-bilang dulu, soalnya enak juga rasanya. Gora Roy yang disambut wajah cemberut dari Rara. Apaan sih kamu Roy? Jawab Rara seraya mencubit manja lengan Roy. Mereka berdua tertawa lepas, menyambut hari baru dengan ceria. Entah sampai kapan mereka berdua terus berdampingan. Rara masih terus memendam rasa terhadap Roy dan berharap suatu hari nanti Roy akan membuka hatinya. Dan Roy sendiri kini boleh terbiasa dengan kehadiran Rara di sampingnya sebagai penambah semangat hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Roy. Kisah Roy, dan saya suka ya kisah seperti ini ya. Bagaimana hubungan antara manusia dengan makhluk gaib, dan di sini bagaimana hubungan seorang pemuda yang bernama Roy yang tanpa sengaja dia sempat nembak Rara tuh, putri dari kerajaan gaib di pantai Tanjung Lesung, Banten. Nah, setelah itu sosok Rara terus mengikuti Roy, dan di sini yang mungkin lebih menarik kalau menurut saya pribadi, bagaimana Roy walaupun Rara cantik, walaupun Rara baik segala macam, sering menolong dia, tapi di sini Roy tetap mengerti akan kodratnya bahwa nggak mungkin dong kita berhubungan. Tapi juga Rara di sini karena dia sudah terlanjur mencintai Roy dan dia nggak mau memaksakan cintanya Roy, tapi di situ dia terus mengikuti Roy kemanapun Roy pergi. Dan di sini Roy lama-lama ya mencoba berdamai dan dia mulai bisa nyaman ya berinteraksi sama Rara di sini. Dan di sini dibalut dengan bahasa Betawi yang kocak ya, menurut saya jadi menambah keseruan dari kisah ini dan mempunyai karakter yang kuat nih. Saya berharap untuk Bang Roy bisa rutin ya mengirimkannya di setiap minggunya, seperti tadi dalam kisah barusan bagaimana Rara menolong saudara dari Roy ya, yang mana terkena kiriman santet ataupun guna-guna perkara warisan. Tapi di lain sisi, dia tetap dong sebagai wanita punya rasa cemburu. Dia capek-capek bertarung dengan siluman ular, makhluk gaib yang sudah menyerang saudaranya. Si Roy-nya malah asik-asikan sama mantan pacarnya. Dia mau nembak, aduh ditiup-tiup tuh, dia mau ditiup itu ya. Dan ya itulah ya, menurut saya keunikan dari kisah Bang Roy ini. Dan semoga aja ya Bang Roy catatan si Roy ini bisa rutin di tiap minggunya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Roy atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah catatan si Roy selanjutnya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.